Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nuridayah dengan NIM 232111356 dari H2A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kias. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih. Kias sebagai metode penetapan hukum. Baik, yang pertama dari pengertian kias itu sendiri. Apa itu kias? Kias ialah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nas, disebabkan kesatuan ilat hukum di antara keduanya. Ini pendapat dari Syekh Muhammad Wabah Az-Zuhaili. Lebih jelasnya, kias itu adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak diatur dalam nas kepada hukum suatu peristiwa yang diatur dalam nas karena adanya persamaan ilah. Oke, lanjut ke dasar hukum kias. Jadi, kias memiliki dasar yang bersumber dari Al-Quran. Allah sering mengatakan dalam firman-Nya, salah satunya dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 2, fakta biru ya ulil absar. Maka ambillah peristiwa-peristiwa itu menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Berarti, ada peristiwa-peristiwa yang sudah ada di dalam Al-Quran atau hadis disebutkan dijadikan sebagai pelajaran. Kias juga memiliki dasar yang bersumber dari hadis Nabi. Salah satunya adalah hadis yang berkaitan dengan Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk menjadi hakim. Rasulullah bertanya, "Bagaimana engkau, hai Muadz bin Jabal, jika dipertanyakan suatu persoalan yang harus kau putuskan pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Saya akan memutuskan menetapkan persoalan itu berdasarkan dari ayat Al-Quran." Rasulullah bertanya lagi, "Jika engkau tidak temukan dalam kitab Allah dari Al-Quran, bagaimana?" Beliau menjawab, "Maka saya ya Rasulullah memutuskannya dengan hadis Rasulullah SAW, sabda-sabda Rasulullah yang akan saya sampaikan." Lalu kata Rasulullah lagi, "Jika engkau tidak temukan dalam sunnah Rasulullah." Lalu Muadz bin Jabal menjawab, "Kalau semuanya sudah saya cari-cari tidak ada, maka berarti saya harus berijtihad ya Rasulullah. Saya tidak akan melakukan hal yang sia-sia." Nah, jawaban Muadz bin Jabal ini adalah untuk berijtihad itu maksudnya melakukan kias. Masih berbicara tentang dasar. Iktibar yang dimaksud adalah menyamakan status hukum peristiwa yang dihadapi dengan peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam Al-Quran. Oke, yang terakhir ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nas. Ini sebenarnya sama saja, tapi menggambarkan bahwasannya kias itu harus dilakukan karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Terkait kemaslahatan, makanya tidak bisa kita biarkan hukum tidak ada hukum. Tidak kita bisa biarkan suatu persoalan tanpa adanya hukum. Harus ditetapkan suatu persoalan, salah satunya adalah menggunakan kias. Karena kias ini menjadikan kita supaya kita mencapai kemaslahatan hukum. Selanjutnya rukun kias. Yang pertama ada far'u atau furu. Peristiwa-peristiwa baru atau yang tidak diatur atau tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua ada ashal, peristiwa-peristiwa yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada hukum asal, status hukum yang terdapat dalam asal tersebut. Kemudian yang terakhir ada ilah, motif timbulnya hukum atau suatu sifat yang menandai atau menunjukkan adanya hukum. Nah, keempat rukun ini harus dipenuhi ketika melakukan kias. Oke, saya ambil contoh misalnya pada jenis-jenis miras. Itu ada orang tua, anggur merah, Malaga, Robinson, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang saya sebutkan ini tadi, itu jika dicari di dalam Al-Quran maupun hadis, itu tidak ketemu. Tetapi, jika kita lihat, kita kaji, di Al-Quran ternyata ada istilah yang namanya khamar. Dan khamar ini hukumnya haram, karena khamar sendiri adalah perbuatan terkeji dari perbuatan syaitan. Nah, disamakan hukumnya tadi itu ke situ karena ilahnya tadi, yaitu motifnya sama. Karena apa? Karena ada zat yang memabukkan. Sedikit ataupun banyak seseorang minum ini hukumnya itu tetap haram. Oke, lanjut ke syarat-syarat kias. Yang pertama ada syarat asyik.
adalah hukum asal itu masih ada atau berlaku. Itu artinya dalam Al-Quran atau hadis itu masih ada, masih berlaku. Nah, kalau tidak ada maka tidak dapat dijadikan asal. Misalnya haram, dalam Al-Quran itu masih ada, maka dapat dijadikan sebagai asal. Kemudian hukum yang ada pada asal itu harus syara, bukan hukum akal atau bahasa. Hukum asal bukan merupakan hukum pengecualian. Kemudian yang kedua ada syarat far'u. Adalah hukum far'u ini tidak lebih dulu ada daripada hukum asal. Jika qiyas itu dibenarkan, berarti menetapkan hukum sebelum adanya ilahnya. Far'u tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Ini artinya memang belum diatur dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau sudah diatur di dalam Al-Quran atau hadis, maka bukan qiyas namanya. Bukan far'u namanya, karena dia sudah punya landasan tersendiri. Kemudian, ilah yang terdapat dalam far'u harus sama dengan ilah yang terdapat pada asal. Hukum far'u harus sama dengan hukum asal. Kemudian yang ketiga, syarat ilah adalah ilah harus tetap berlaku, sebab ilah penentu adanya hukum. Manakala ada ilah tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila tidak ada ilah. Ilah berpengaruh pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika ilah, sebab adanya ilah tersebut adalah demi kebaikan manusia. Ilah tidak berlawanan dengan nas, jika berlawanan maka nas yang didahulukan. Lanjut untuk perbedaan ilah dengan hikmah. Jadi ilah ini merupakan motif dibentuknya suatu hukum atau penyebab bahkan yang melatar belakangi adanya hukum. Jadi ilah ada sebelum adanya hukum dan adanya ilah menjadi adanya hukum. Sedangkan hikmah merupakan manfaat yang didapatkan setelah adanya hukum itu. Manfaat tersebut berupa kemaslahatan untuk manusia. Jadi adanya hikmah setelah adanya hukum. Karena itu hikmah bukan sebagai penyebab adanya hukum. Lanjut ke hujahan qiyas. Yang pertama ada jumhur ulama usul fikih. Mereka sepakat bahwa qiyas ini merupakan metode yang dijadikan untuk menggali hukum Islam. Bahkan syar'i pun menganjurkan atau menuntut untuk menggunakan qiyas. Yang kedua ada ulama Mu'tazilah dari Irak. Qiyas baru dapat digunakan apabila ilah status hukum suatu peristiwa disebutkan dalam nas dan hukum far'u lebih utama daripada usul. Kemudian yang ketiga ada kalangan Zahiriyah dan termasuk Asy-Syaukani atau Syafariyah. Qiyas ini memang boleh, tapi tidak ada satupun nas yang mewajibkannya, karena itu mereka menolak qiyas. Kemudian yang keempat ada Syiah, Imamiyah, dan An-Nazam Mu'tazilah. Qiyas tidak dapat dijadikan sebagai metode untuk menggali hukum dan tidak wajib pula digunakan. Nah, orang-orang seperti ini tidak berqiyas. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya mengenai qiyas sebagai metode penetapan hukum Islam. Semoga dapat memenuhi tugas saya dan tentunya bisa bermanfaat untuk yang menonton. Jika belum paham, boleh videonya diulang-ulang terus sampai paham. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran.